Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 9 September 2025, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Mengaku sepi pembeli, pedagang Pasar Madika Ambon terpaksa jualan di depan gedung. Para pedagang yang sebelumnya berjualan di dalam gedung baru Pasar Madika Ambon kini keluar dan memenuhi area depan gedung untuk area depan pasar yang seharusnya menjadi tempat parkir dan akses jalan masuk pembeli kini hanya diberi jalan yang cukup sempit. Pantauan tribunambon.com di lokasi Selasa 9 September 2025 sekira pukul 12 siang. Tampak puluhan payung jualan milik pedagang menghiasi area depan gedung. Hal ini disebabkan karena pedagang mengaku berkurangnya jumlah pembeli yang masuk ke dalam area gedung. Selain itu, ia juga mengeluhkan sistem pengelolaan tempat jualan yang dibuat blok-blok, sehingga menurutnya kurang efisien. Ia juga membandingkan sebelum dan setelah berjualan di luar gedung, lebih banyak pembeli di luar gedung daripada pembeli di dalam gedung. Ia berharap sistem pengelolaan dibuat kembali dan akses masuk keluar di gedung juga dibuat lebih baik. Diketahui Tribuners, tindakan pedagang ini sudah dari setelah Hari Kemerdekaan, kemudian dilakukan penertiban tetapi terjadi kembali. Tribuners, Widya Pratiwi lantik pengurus Saka Bahari Kodai RAL 9 masa bakti 2025-2030. Pramuka Kuartir Daerah Maluku melakukan pelantikan kepada pengurus Saka Bahari Kodai RAL 9 masa bakti 2025-2030 berlangsung hikmat. Pelantikan ini dimulai pukul 10:30 pagi di Gedung Manggala Loka Kodai RAL 9 Senin 8 September 2025. Ketua Kuartir Gerakan Pramuka Daerah Maluku Widya Pratiwi Murad dalam sambutannya mengatakan keberadaan pramuka sangat penting dalam peningkatan keterampilan dan pengetahuan kebaharian bagi penegak dan pandega di Maluku. Ketua Kuarda Pramuka Maluku juga mengapresiasi Kodai RAL 9 Ambon untuk membangun Pramuka Maluku lewat pelantikan majelis pembimbing dan pengurus Saka Bahari. Dirinya berharap melalui pelantikan ini dapat meningkatkan semangat anak muda dengan SDM yang unggul. Hadir juga dalam pelantikan ini Komandan Kodai RAL 9 selaku majelis pembimbing Saka Bahari tingkat daerah Maluku, kemudian Wakil Komandan Kodai RAL 9 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, selanjutnya Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku yang diwakili Sekretariat Bidang, Kepala KSOP Ambon, Kepala PT Pelni Cabang Ambon, Ketua Pimpinan Saka Daerah Maluku, dan pejabat Kodai RAL 9. Kepala KSOP kelas 1 Ambon yang diwakili Kabid SHSK, Kepala PT Pelni Cabang Ambon, Kepala PT Pelindo 4 Cabang Ambon, Ketua Tim Saka Bahari tingkat. Berita selanjutnya, Tribuners, program sekolah rakyat belum penuhi target, Kadinsos Malten minta maaf. Dikejar batas waktu atau deadline launching sekolah rakyat yang direncanakan pada September 2025, ternyata Dinas Sosial Maluku Tengah baru menyasar rekrutmen siswa pada 5 kecamatan.
5 dari 19 kecamatan itu diantaranya Kecamatan Tehoru, Kecamatan TNS, Kecamatan Elpa Putih, Kecamatan Amahai, dan Kecamatan Kota Masohi. Atas hal itu, PLT Kepala Dinas Sosial Maluku Tengah Ruslan Wailisa menyampaikan permohonan maaf saat diwawancarai Tribun6.com di Masohi Senin 8 September 2025. Tentu menjadi catatan Dinas Sosial pada rekrutmen selanjutnya agar memprioritaskan kecamatan lain terkhusus pada daerah yang sulit terjangkau akses pendidikan. Diketahui Tribuners, saat ini Dinas Sosial telah mengusulkan 83 calon siswa sekolah rakyat kepada Kementerian Sosial. Sesuai dengan petunjuk ketersediaan ruangan belajar, maka bangunan sekolah rakyat sementara ini diperuntukkan kepada 75 siswa. Para calon siswa satuan SMP itu direkrut dengan kerjasama pengurus program Keluarga Harapan atau PKH, yang mana datanya diperoleh dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, terutama di Desil 1 dan Desil 2. Untuk sekolah rakyat rintisan ini kami merekrut siswa itu pertama 89 siswa itu dari Kecamatan Tehoru, Kecamatan Amahai, Kecamatan Kota Masohi, Kecamatan TNS, dan Kecamatan Elpa Putih. Dari 89 siswa yang kami rekrut itu 6 menyatakan diri mundur dari keikutsertaan mereka di sekolah rakyat. 75 siswa itu ditambah dengan 10% dari cadangan, sebagai cadangan, berarti 10% dari 75 sekitar 78 siswa. 75 tambah 8 siswa itu 83 yang kami usulkan ke Kementerian Sosial. Pedoman kami adalah data DTSN, terutama di Desil 1 dan Desil 2, miskin ekstrim dan miskin. Dari data siswa itu, ya yang kami usulkan adalah siswa yang berada pada Desil 1 dan Desil 2 sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Sosial. Polisi sita miras dan puluhan liter minyak tanah subsidi di Pelabuhan Kobi, Maluku Tengah. Kepolisian Subsektor Kobi, Kabupaten Maluku Tengah menyita ratusan minuman keras atau miras dan puluhan liter minyak tanah subsidi di Pelabuhan Kobi, Kecamatan Seram Utara dalam rilis resminya Senin 8 September 2025. Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Wahai, Kompol Tommy Siahaya menuturkan, personil pengamanan dipimpin oleh Kapolsub Sektor Kobi Ibda Ismail Upwolat beserta anggota telah melaksanakan pengamanan dan sweeping miras. Jumlah miras yang diamankan antara lain Sopi 180 liter, Sopi 10 botol Aqua, Angker Stout 5 botol, Bir Kaleng 6 botol, dan gelas kecil 2 buah. Sementara jumlah minyak tanah subsidi yang diamankan diantaranya 4 can ukuran 5 liter dengan jumlah 20 liter. Dalam keterangannya, Tribuners Kapolsek menuturkan tujuan pengamanan ini yakni menindak pelanggaran hukum terkait penyelundupan dan peredaran minuman keras ilegal. Usai menyita miras ilegal yang ditemukan, lanjut Kompol Tommy, kemudian diamankan di kantor polisi subsektor Kobi. Atas temuan ini, kepolisian mengimbau kepada penumpang jika melihat sesuatu yang mencurigakan atau berpotensi membahayakan, segera melapor petugas keamanan pelabuhan atau ABK.
Pihaknya juga menyampaikan agar penumpang kapal tidak merokok di dalam kamar maupun di ruangan penumpang istirahat untuk mencegah terjadinya kebakaran di atas kapal. Bodi sadar, kita telah mendapatkan laporan ada Kita ke Kabupaten Seram bagian timur, kerap alpa paripurna dan sering keluar daerah. DPRD sebut Bupati Fahri lebih sadis dari Bang Toib. Bupati Seram bagian timur atau SBT Fahri Husni Al-Katiri kini mendapat julukan baru yang lantaran tak pernah menghadiri undangan rapat paripurna bersama DPRD setempat. Selain itu, Bupati Fahri juga lebih banyak menghabiskan waktu perjalanan dinas keluar daerah, sementara banyak persoalan di daerah belum diselesaikan. Atas hal itu, Tribuners, salah satu anggota DPRD, Rudi Rumodar, menyebut secara langsung bahwa Fahri lebih sadis dari Bang Toib. Hal itu disampaikan dalam forum rapat paripurna ke-12 masa persidangan ketiga tahun sidang 2025, Senin 8 September 2025 malam. Rumodar lantas membandingkan Bupati saat ini dengan mantan Bupati Mukti Keliobas yang dulu juga dijuluki Bang Toib karena sering bepergian. Namun menurutnya, Bupati yang sekarang lebih sadis lagi karena frekuensi kepergiannya yang dinilai lebih sering. Tak hanya itu, Tribuners, Rumodar mengaku heran terhadap jadwal kunjungan Bupati yang dianggap terlalu sering berada di luar daerah daripada mengurus masyarakatnya. Dirinya bahkan secara tegas menuding perjalanan dinas Bupati Fahri telah dimonopoli, sehingga merugikan pihak lain dan menghambat tujuan utama dari perjalanan dinas. Ia menyindir bahwa jika kepemimpinan Fahri Husni Al-Katiri hanya sebatas datang lalu pergi, masih terdapat banyak pemimpin yang lebih mampu dari Bupati saat ini. Kritik ini semakin menguat dengan banyaknya masalah di desa-desa yang tak kunjung selesai. Ia menuding pemerintah daerah membiarkan masalah-masalah ini bergejolak sehingga yang paling pusing justru pihak keamanan. Saat ini kita disalah-salahkan dengan tidak membahas soal marwah lembaga DPRD dan soal ketentuan tata tertib DPRD yang sudah mengatur semua itu yang pertama. Tribuners, harga cabai di Pasar Marentual turun kini Rp100.000 per kilo. Harga komoditas cabai rawit di Pasar Maren Kota Tual Provinsi Maluku berangsur-angsur turun. Pantauan tribunambon.com Senin 8 September 2025, harga cabai lokal yang semula dilepas pemasok dengan harga tinggi kini mulai kembali murah. Per kilo cabai rawit lokal dibanderol Rp100.000, turun dari harga sebelumnya Rp120.000 per kilo. Sementara untuk cabai produksi Kota Ambon dan Sulawesi justru dijual lebih ramah kantong, yaitu Rp70.000 per kilo. Untuk cabai keriting dijual Rp90.000 per kilo, juga diimpor langsung dari Kota Ambon. Sedangkan tomat apel diproduksi petani lokal ada di angka Rp30.000 per kilo. Untuk komoditas bawang merah impor dijual Rp60.000 per kilo, bawang putih Rp45.000 per kilo, ketan Rp30.000 per kilo, wortel Rp40.000 per kilo, buncis Rp25.000 per kilo, kemudian kol Rp30.000 per kilo. Syahrul, salah satu pedagang, mengatakan lantaran produksi lokal petani terlalu mahal, pedagang banyak mengambil dari produksi luar. Menurutnya, misalnya saja cabai dilepas dengan harga Rp100.000, tentunya pedagang akan kembali menjual dengan harga Rp120.000. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 9 September 2025. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsa Besi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.